Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita udah masuk ke jam olahraga ya. Nah, sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu ya. Di lapangan biasanya kita berdoa, di kelas pun kita harus juga berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua dipimpin pemanasannya. Berdoanya ya. Nah, silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi ya. Selain di lapangan, kita juga melakukan pembelajaran di kelas. Sebelum dari itu, kita melakukan presensi terlebih dahulu ya. Oke, absen pertama, Bapak panggil. Ahmad Riyadi ada? Hadir. Terus Ahmad Rizki ada? Ada. Terus ada Aisyah? Oke. Siapa lagi? Akhyar ada Akhyar? Wah, tumben rajin ya. Ah, iya. Akhyar ada, Arwi ada Arwi, Elga ada, Elga ada. Oke, siapa lagi? Erwina hadir. Oke, Erwina hadir. Farhan ada? Mana dia Farhan? Oh itu, oke. Enggak nampak ya, maklum lah sudah muda ya. Terus Haikil ada Haikil? Itu Hamdan ada ya. Sebelum kita masuk ke materinya, seperti biasa, karena kita harus mencintai tanah air kita, silahkan sekretaris untuk ke depan kita akan memimpin mengucapkan Pancasila. Silakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita, ini Bapak mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingat materi kita sebelumnya apa? Apa materinya? Basket itu prakteknya di mana? Sekarang kenapa Bapak suruh untuk pembelajaran PJOK di kelas? Karena ada materi kita. Olahraga bukan hanya pembelajaran di lapangan, tapi juga ada pembelajarannya di kelas. Salah satunya yang akan kita bahas materinya pada kali ini. Itu tentang adalah pergaulan sehat. Oke, pertanyaannya. Punya teman semua? Sudah yakin pergaulannya pertemanan sehat?
Kok enggak tidak? Alasannya apa? Siapa bilang tidak? Kenapa? Atau masih bingung apakah itu termasuk pergaulan sehat atau tidak? Kita akan coba nanti ya bahas apa itu pergaulan sehat. Kita akan menganalisis apa tindakan yang harus kita lakukan. Untuk tujuan pembelajaran kita kali ini, karena materinya adalah pergaulan sehat, tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami konsep dan prinsip pergaulan sehat. Jadi konsep dasarnya kita harus paham dulu. Kayak pondasinya harus dikuatkan dulu. Oke. Selanjutnya peserta didik mampu menunjukkan sikap saling menghargai, menghormati, menjaga. Selain kita tahu konsepnya, teorinya kita tahu, prakteknya juga harus dilaksanakan. Nanti akan Bapak lihat, pantau itu saat melakukan diskusi. Prakteknya seperti apa. Oke. Terus peserta didik mampu bersikap asertif. Tahu asertif? Mungkin ini istilah baru, asertif itu berani untuk menolak. Katakan tidak pada pergaulan yang tidak sehat. Sebelum kita masuk ke materi intinya, selain di lapangan, di kelas juga kita melakukan peregangan. Ya, namanya mulai. Cari posisi terenaknya, posisi ternyaman, tapi jangan terlalu nyaman. Goyang kakinya. Oke, kepala. Ke atas, bawah. 2 kali 8. Patahkan. Punggungnya jangan bungkuk. Tegakkan lagi leher. Oleh peregangan biasa seperti di lapangan. Ada di temannya di sebelah. Gantian. Oke. Pinggangnya. Bagaimana terasa badannya setelah kita melakukan peregangan? Ya, panas ya, terasa panas. Yang penting sirkulasi darahnya ke otak itu menjadi lancar. Jadi harapannya nanti tidak mengantuk saat pembelajaran. Oke, jadi silakan untuk menyaksikan video yang ada di depan. Ini disaksikan, dipahami konsep-konsep dasarnya, bagaimana bentuk-bentuk dari pergaulan sehat tersebut. Halo Sobat Belajar, kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pergaulan sehat. Sobat Belajar, tahukah kalian menurut data dari KPAI pada tahun 2019 jumlah anak berhadapan dengan hukum mencapai 1.251 kasus. Penggunaan nafsa pada anak-anak ini mencapai berapa coba? 344 kasus loh. Dari data di atas adalah akibat puncak apabila seorang remaja atau siswa tidak menjalankan pergaulan dengan sehat. Nah, Sobat Belajar, kita akan membahas pengertian pergaulan sehat. Pergaulan sehat ini terdiri dari 2 kata, yaitu pergaulan dan sehat. Kita simpan dulu ya kata sehatnya, mari kita cermati apa yang dimaksud dengan pergaulan. Pergaulan adalah proses interaksi atau hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Contohnya nih ya, yang pertama, interaksi antara seorang siswa dengan seorang siswi. Terus contoh yang kedua, interaksi antara seorang guru dan seorang siswa kelas 10 IPS 1. Lalu contoh yang ketiga, Bagaimana setelah menyaksikan dari video cuplikan yang tadi itu tentang
pengertian pergaulan sehat. Jadi tadi ada disinggung itu masalah tidak sehat itu jika keluar dari kaidah yang berlaku. Misalnya hidung tadi, jika udah keluar lendirnya berarti sudah tidak sehat. Misalnya juga tangan yang normalnya kaidahnya bisa diangkat, tapi saat diangkat malah terasa sakit, berarti ada yang tidak sehat. Berarti ada kendala dari lengannya. Termasuk juga dengan pertemanan. Jika sudah keluar dari koridornya, sudah keluar dari patennya, pakemnya, berarti bisa dikatakan itu pergaulan tidak sehat. Oke, karena ini sudah berbagi kelompok. Ini silakan lihat juga, ini penayangan videonya. Ini videonya nanti juga ada di LKPD-nya. Ada membawa HP kan? Oke, silakan dikeluarkan HP-nya terlebih dahulu. Silakan dulu untuk menyaksikan ini. Ini beberapa contoh pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Nanti pembahasan per kelompoknya juga berhubungan dengan video ini. Oke. Nanti juga ada asesmen ya. Oke, silakan menyaksikan video kembali. Ini film pendek. Jaringan agak bermasalah. Tunggu bentar. Gue punya videonya, sumpah. Coba. Kena tuh. Coba lo. Coba. Gitu aja bisa kalau kamu. Apaan sih kalau kamu? Doang bosen banget ya. Itu apa bisa lah. Asem nih. Udah nyanyi dulu aja baru ngomong nggak? Emang lu ada? Lu kan ngomong nggak? Agak? Aman aja. Iya. Enggak nanti takut nanti. Udah lu laki lu. Lagi pada rapat. Udah ayo lah. Udah pada rapat juga. Gimana? Saat aja dulu. Gue jelas banget. Gas doang, yang gas berdepan. Oh iya. Dari tadi gua mau loh. Pada tadi itu doang kerjanya. Sini deh, jadi sini deh, aman ya. Ih, nggak bawa korek Pur, ada korek Pur. Goblok, gue rokok nggak bawa korek ini nih. Barang dong. Nih, pegang. Buset, nggak ada yang bawa korek. Setelah menyaksikan perbandingan tadi, perbandingan video pergaulan sehat dan tidak sehat, ini kelompoknya nanti akan mencari referensi, boleh dari internet, boleh atau media apapun, atau media yang Bapak akan berikan nanti. Di bagian LKPD juga ada Bapak sajikan video, Bapak sajikan PowerPoint, dan Bapak sajikan juga buku ajarnya. Boleh juga. Tapi kalau mau pakai referensi yang lain juga tidak ada dipermasalahkan. Silakan dikeluarkan HP-nya dan di-scan bagian layarnya. Ini bagian LKPD. Nah, di bagian bawahnya itu ada tulisannya LKPD. Di bagian bawah video, ada tulisannya LKPD. Tugasnya adalah sesuai dengan apa yang tertera pada LKPD-nya, itu mencari ciri-ciri dan perbandingan pergaulan sehat dan tidak sehat tadi. Dibikin di situ ada Google Form. Dari tayangan perbandingan pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat tersebut, dibuatkan apa saja bentuk pergaulan tidak sehatnya, apa ciri-cirinya dan apa dampaknya. Terus apa pergaulan sehatnya, apa pergaulan sehatnya itu, apa dampaknya, dan sebutkan juga ciri-cirinya. Kalau misalnya ragu mau menonton videonya kembali, sudah Bapak sematkan juga video tentang pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat tersebut. Oke, silakan berdiskusi terlebih dahulu. Yang ada ragu silakan untuk menemui, bertanya kepada Bapak ya. Oke, ini KPD-nya.
Ini tujuannya sudah jelas. Nanti di akhir pembelajaran, ini pergaulan, materinya belum dibagi ya. Ini membahas tentang mengenal pergaulan sehat. Oke. Yang ini mengenal pergaulan tidak sehat. Yang ini adalah melakukan tips pergaulan. Bagaimana cara tips seperti asertif tadi yang Bapak sebutkan. Bagaimana cara menolak dan tipsnya dalam pergaulan sehat. Okey, silakan berkelompok. Jika ada yang ragu, silakan kerjakan LKPD terlebih dahulu. Jika ada yang ragu, silakan bertanya. Silakan fokus dengan medianya. Bagian bawah di sini ada LKPD. Jika ada yang ragu, boleh juga untuk melihat bertanya ya. Jika ada yang ragu, silakan bertanya. Okey. Coba diskusi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi. Ini kelompoknya apa tadi? Etika batasan tips tadi ya. Tips praktis pergaulan sehat. Berarti pilih tips praktis pergaulan sehat. Ini apa tadi? Materinya tentang pergaulan tidak sehat. Mengenal pergaulan tidak sehat. Ini materinya mengenal pergaulan sehat. Bagian bawah di sini ada LKPD-nya. Oke, ini contohnya. Misalnya soal yang pertama, misalnya di bagian LKPD, masalah apa yang terlihat pada video serta dampaknya. Jadi dibikin videonya masalahnya apa saja, terus dampaknya apa saja. Formatnya sudah Bapak berikan, format perkataannya. Contoh misalnya perkata kotor, dampaknya apa? Ini emailnya. Oke, ini ya seperti ini ya. Jika ada yang ragu nanti, soal pertama berarti ini dampaknya, pergaulan tidak sehat dampaknya apa? Oke. Oke. Ini materinya kalau mau pakai materi yang Bapak berikan. Tapi fokus dulu ya ke video untuk memahami. Videonya juga sudah Bapak sematkan di sana. Fokus juga bervideo ya. Oke. Jangan buka yang lain dulu ya. Fokus dulu pengerjaan LKPD-nya. Oke, ingat ya nanti bikin kampanye dalam bentuk poster pergaulan sehat, itu dibikinnya materinya pengenal pergaulan sehat dalam bentuk poster, mengenal pergaulan tidak sehat menggunakan poster, terus ada juga tipsnya dalam pergaulan dalam bentuk poster juga. Nanti akan dicoba kita pasang di mading ya, atau di pojok literasi kita. Posternya boleh dibikin di Canva boleh, PowerPoint boleh, di mana yang tempat yang bisa atau yang mahir menggunakan. Ya. Itu jangan lupa yang satu itu, yang di atas. Pergaulannya itu dampaknya lebih ditingkatkan, lebih diperinci lagi ya. Sudah selesai mengerjakannya. Kelompok 1 tentang mengenal pergaulan sehat, sudah dibikin poster kampanyenya. Sudah. Kelompok 2. Kelompok 3. Langsung diupload, dimasukkan ke link LKPD barcode yang tadi Bapak bikin ya. Nanti akan langsung otomatis masuk ke layar laptop. Karena sistemnya otomatis, Bapak bikin sistemnya otomatis. Jangan lupa diupload. Kalau sudah selesai jangan lupa diupload. Jangan lupa nama kelompoknya dibikin. Oke, kelompok 1 sudah mengumpulkan bagaimana poster kampanyenya. Kelompok 2 sudah, kelompok 3 sudah juga untuk membuat poster kampanyenya. Silakan kelompok 1 dulu ini untuk menjabarkan bagaimana bentuk posternya. Mungkin ada juga mau menceritakan filosofinya juga, itu dipersilakan. Oke, silakan tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang poster kami yang berjudul Mengenal Pergaulan Sehat Kelompok Sehat. Yang pertama, ciri-ciri dari mengenal pergaulan sehat yaitu saling menghargai. Kita sesama teman wajib untuk saling menghargai agar pergaulan kita tetap terjalin. Yang kedua, komunikasi terbuka, yaitu mampu mengungkapkan pendapat dan mau berkomunikasi dengan teman sesama kita untuk menjalin silaturahmi kita. Yang ketiga, membangun kepercayaan, yaitu berani mengungkapkan pendapat kita kepada orang lain. Yang keempat, dukungan positif, yaitu dukungan dari teman-teman yang ada di sekitar kita.
Dan manfaat dari mengenal pergaulan sehat yaitu Manfaat pergaulan sehat yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, mengembangkan diri. Dan yang keempat, meningkatkan kebahagiaan. Baiklah, sekian dari presentasi kami tentang poster kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Coba kelompok 2 ada pertanyaan? Coba silakan bertanya. Silakan bertanya untuk kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat? Oh, ini kolaborasi ya antara dua kelompok ya. Pada kelompok 1 telah menampilkan itu mengenal pergaulan sehat. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Oke, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah menampilkan itu tentang pergaulan tidak sehat, ciri-ciri dan dampak dari pergaulan tidak sehat. Kita beri aplaus kembali untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Untuk kelompok selanjutnya, ini kelompok 3. Ini membahas tentang tips dalam pergaulan sehat. Oke, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah memaparkan tips praktis dalam pergaulan bebas. Aplaus kembali untuk kelompok 3. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Jadi, pergaulan sehat dan tidak sehat itu terkadang bedanya beda tipis. Pergaulan yang tidak sehat, ini biasanya kalau sudah sering kita lakukan, dia akan merasa itu adalah pergaulan yang sehat. Dia akan merasa, oh pergaulan itu bukan seperti itu, tapi yang seperti saya ini. Ibaratnya kalau sudah terbiasa melakukan dosa, dia akan beranggapan bahwa itu bukan sesuatu yang dosa. Terus, bagaimana rasanya? Ini kita belajar tentang pergaulan sehat. Udah kebayang mungkin? Udah yakin mungkin pergaulan selama ini adalah pergaulan yang sehat atau tidak? Alhamdulillah sehat. Oke. Ingat, pergaulan itu terus selalu ditingkatkan. Ada 5 poin yang ada dalam pergaulan. Yang pertama itu sadar diri. Sadar akan diri sendiri. Kalau misalnya masalahnya datang dari kita atau dari orang lain, itu bisa dilihat. Harus sadar diri dulu. Yang kedua, ini adalah sadar lingkungan. Jika sudah tahu lingkungannya itu berpotensi bermasalah, maka harus menghindar dari lingkungan tersebut. Yang ketiga, ini adalah manajemen diri. Kalau sudah sadar diri, sudah sadar lingkungan, ada juga sadar diri, manajemen diri, bisa mengatur seperti yang dibilang sama kelompok 3 tadi, harus bisa menolak juga. Asertif seperti yang Bapak bilang tadi, harus bisa menolak juga. Terus ada juga manajemen lingkungan. Udah tahu bermasalah, ya jangan pergi ke sana. Terus yang terakhir, ini yang paling penting juga, salah satu yang penting juga itu adalah relasi. Memang harus pandai-pandai memilih teman. Teman apakah harus dipilih? Ya. Memang teman itu memang harus dipilih. Oke, sebelum kita tutup, marilah kita melakukan peregangan terlebih dahulu, pendinginan ya. Di awal namanya peregangan, di akhir namanya pendinginan. Siap, get ready. 3, 2, 1, go. Round 1. Masih. Oke, ke atas. Biar relax 3, lagi. 2, 1, break. Oke, lemaskan dulu, santai dulu. Aha. 3, Oke, mulai 2, lagi. 1, Siap, go. mulai. Round 2. Patahkan kepalanya. Oke. Gantian. 3, 2, Oke, 1, lemaskan break. lagi. 8 detik ya, istirahatnya 8 detik ya. Lemaskan dulu. Jangan sampai ya. Oke, siapkan lagi. 1, go. Tepuk tangannya. Round 3. Ini mirip
Bapak ya orangnya ya. Itu laptop itu? Atau air galon? Oke. 3, 2, 1, break. Oke, correct. 9 detik. Silakan lemaskan dulu. Jangan rusuh, jangan rusuh, jangan rusuh. Oke. 3, 2, Siap. Selanjutnya. 1, go. Letakkan tangannya. Round 4. Oke, lemaskan, rasakan. Halfway. Midway, satu lagi. Oke, sambil atur nafasnya, hati-hati kentut. 3, 2, 1, Oke, break. lemaskan lagi. Santai dulu ya, santai dulu ya. Nanti sampai ke kaki. 3, 2, 1, go. lagi. Round 5. Ronde kelima. Tarik. Tarik, tarik. Oke. Lagi, balas. Semangat. 3, 2, 1, break. Break. Oke, stop dulu. Rehat dulu ya. 3, Siap. 2, Lagi. 1, go. Round 6. Rasakan di pinggangnya. Jangan saling berhadapan, nanti baper. Oke, balas. 3, 2, 1, break. Oke, break. Oke, materi kita selanjutnya boleh juga dicari referensi di luar ya. Atau menggunakan blog yang sudah Bapak berikan. Ya, blog Bapak satu ya, satu untuk semua. Oke, jadi blognya silakan cari materi kita selanjutnya itu adalah nabzah. Kita tahu bagaimana pergaulan sehat, yang tidak sehat bagaimana, tips menjaga dirinya bagaimana juga. Terus untuk materi selanjutnya kita akan mungkin lebih merinci ke salah satu kasus itu nabzah. Bahan-bahan yang membuat kita kecanduan. Cukup, mungkin hanya sampai di situ. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Sampai jumpa insyaallah di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.